yang dibuat oleh Budi termasuk pelanggaran cyber law dan jelaskan alasan dengan mengacu pada peraturan yang terkait di Indonesia. Perbuatan Budi itu termasuk cyber law karena walaupun Budi menganggap dirinya benar karena telah mengeluarkan aspirasinya dalam bentuk kritik sosial dan dilindungi oleh hukum kebebasan, yaitu pasal 28F. Namun, Indonesia juga memiliki peraturan atau hukum yang berlaku, yaitu pasal 301 ayat 1, yaitu pencemaran nama baik. Jadi, perbuatan Budi itu termasuk cyber law karena pelanggaran pencemaran nama baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Di manakah batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital? Diskusikan berbagai faktor yang dapat menentukan batasan tersebut. Batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital adalah titik yang rumit dan seringkali kontroversial. Nah, berikut saya akan memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi dan pembatasan terhadapnya dalam konteks digital. Misalnya, hukum tentang pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, atau penghinaan itu bisa membatasi apa yang dapat dinyatakan secara online. Yang kedua, kebijakan platform. Platform digital seperti media sosial memiliki kebijakan sendiri tentang apa yang diizinkan atau tidak diizinkan dalam konteks yang dipublikasikan. Pelanggaran terhadap kebijakan ini itu dapat mengakibatkan pembatasan atau penghapusan konten atau bahkan penangguhan akun. Nah, yang terakhir, yang ketiga, etika. Meskipun sesuatu mungkin legal atau tidak selalu berarti etis, konten yang mungkin sah secara hukum dapat tetap menjadi pelanggaran etika, terutama jika merugikan atau merendahkan kelompok atau individu tertentu. Nah, kesimpulannya, batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital adalah area yang kompleks dan seringkali memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor. Baiklah, untuk pertanyaan yang saja, yaitu bagaimana cara agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tetap terlindungi oleh hukum. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal-hal tersebut. Kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan konflik yang berujung tindak pidana. Sebaiknya dalam berekspresi dan tindak pidana, berpendapat di muka umum diharapkan dilakukan secara benar. Di antaranya yang pertama yaitu berpikir dengan matang sebelum menyampaikan pendapat. Yang kedua, didasarkan pada akal yang sehat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menyampaikan dengan sopan. Yang kelima, tidak menyinggung sara. Yang keenam, tidak memaksa pendapat. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu, apakah menurut Anda penangkapan Budi merupakan tindakan yang tepat? Jika ya, jelaskan alasannya. Jika tidak, jelaskan solusi alternatif yang lebih memadai. Jawabannya yaitu setuju. Penangkapan Budi merupakan tindakan yang tepat. Penangkapan ini mungkin sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial, dikarenakan meme tersebut melewati batas karena kebebasan berpendapat itu mengandung unsur penghinaan dan potensi untuk menimbulkan kegaduhan publik. Tindakan tersebut adalah respon yang sesuai dari pihak yang berwenang untuk menanggapi pelanggaran hukum di dunia digital. Sekian dari saya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bagaimana peran platform media sosial dalam mencegah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum? Diskusikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Platform media sosial memiliki peran yang penting dalam mencegah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum dengan menerapkan berbagai langkah. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Yang pertama ialah peningkatan moderasi konten. Platform dalam meningkatkan jumlah dan kualitas moderator
konten secara efektif, memantau dan menghapus konten yang melanggar kebijakan platform. Hal ini melibatkan pelatihan moderator tentang bagaimana mengidentifikasi konten yang berpotensi merugikan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, kolaborasi dengan otoritas hukum. Platform media sosial dapat bekerja sama dengan otoritas hukum untuk melaporkan konten yang jelas melanggar hukum dan membantu dalam penyelidikan. Kerjasama ini dapat membantu dalam penegakan hukum dan penegakan kebijakan platform. Melalui langkah-langkah ini, platform media sosial dapat berperan secara proaktif dalam mencegah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan beretika bagi penggunanya. Cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih.